Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heriet. Kali ini saya akan membahas ya sesuatu yang mungkin bisa memotivasi kita semua. Jadi bahan motivasi, yaitu kenangan saya ketika saya tuh pengen sekali waktu itu guys memiliki mesin game ya, yaitu PlayStation 2 atau PS2 ya kan. Jadi waktu itu saya punya impian, saya pengen sekali barang ini guys, karena saya memang hobi main game gitu kan. Jadi mudah-mudahan ini bisa motivasi ya bagaimana perjuangan saya dalam mendapatkan barang ini hanya dalam waktu beberapa bulan. Kalau nggak salah saya tuh guys ya, mungkin sekitaran 3 bulan lebih, 3 bulan lebih dikit lah, nggak sampai 4 bulan guys. Hanya dalam waktu 3 bulan ya. Waktu itu di tahun berapa saya agak lupa. Bentar guys, saya ingat-ingat ya. Nggak salah itu tahun 2000, tahun 2000 lah guys, tahun 2000-an ya kan, tahun 2000-an waktu itu. Nah, jadi begini ceritanya. Waktu itu kan tahun 98 kan saya tamat SMA tahun 98. Jadi 2 tahun saya nganggur guys. Setelah tamat SMA itu saya nganggur 2 tahun gitu kan. Nah tahun 2000 setelah nganggur 2 tahun, memang saya memang malas nyari kerja guys. Karena waktu itu prinsip saya tuh kayaknya belum punya keinginan lah, maksudnya tuh ya saya udah merasa cukup ya tinggal sama orang tua, dapat bisa ya waktu itu numpang makan minum, numpang makan minum, terus dapat jajan ala kadarnya ya kan. Saya memang orangnya nggak hobi jajan guys, nggak ngerokok, nggak hobi jajan, jadi belum punya impian lah. Nah, jadi impian saya tuh nggak terlalu saya inginkan gitu. Jadi waktu itu kebetulan tahun 2000 tuh saya lagi pengen PS2 gitu. Pengen sekali. Waktu itu kan PS2 baru keluar, dan waktu itu awal-awal PS2 keluar ya. Dulu itu dia belum bisa dibajak ya. Dan waktu itu saya belum pengen, kenapa? Belum bisa dibajak, dan harga gamenya mahal gitu kan. Jadi ya nggak masuk akal. Waktu itu harganya nih PS2 nih ya, waktu itu tuh harga pasaran tuh 2,4 juta, bonus 2 kaset game gitu kan. Gamenya waktu itu belum ada bajakan guys waktu saya nganggur itu. Nah ketika tahun 2000 ya, 2 tahun setelah saya tamat SMA tuh PlayStation 2 udah bisa dibajak gitu. Harga gamenya 10.000 per CD gitu kan, per DVD gitu. Nah jadi saya pengen sekali waktu itu, karena menurut saya ini gamenya udah boleh banyak juga gitu kan. Nah jadi waktu itu kebetulan berkat bantuan mama saya ya, waktu itu saya dimasukkan bekerja di perusahaan yang dimiliki oleh temannya mama saya gitu. Jadi waktu itu saya masih ingat lah ya guys, nama perusahaan itu adalah PT Geraha Sarana Yasmin ya. Itu adalah perusahaan yang bergerak di bidang moving cargo. Jadi orang-orang pindah, baik lokal maupun siapapun ya kan, bule lokal gitu kan. Jadi waktu itu ada 2 segmen. Jadi segmen lokal, dalam artian ya rakyat Indonesia lah yang pindah dari Pekanbaru kemana gitu, karena kan kantor pusatnya itu adalah di Pekanbaru. Jadi kalau Anda orang Pekanbaru ya, Anda tahu namanya Jalan Durian. Jalan Durian itu simpang Jalan Durian dengan Jalan Arengka, simpang Jalan Arengka dan Sigunggung. Jadi dekat situ guys, pas di pojokan itu. Kalau kita dari arah kita dari arah Pasar Pagi Durian, atau kita dari arah Jalan Raja Wali ya kan, masuk ke Jalan Durian.
itu nanti kan tembus di apa, di persimpangan 4, simpangan 4, jalan Alikanan Sigugung. Nah itu dia pas belokan sebelah kiri itu guys, di pojok itu. Kalau sekarang itu adalah posisinya kafe, saya lupa namanya kafe apa itu, tapi dulu itu adalah gudangnya perusahaan ini, PT ini gitu kan, PT Geraha Sanaya Semen. Nah kantornya itu di sebelahnya guys, sebelumnya lagi. Di kantornya tuh waktu itu adalah ruko. Kalau sekarang itu nggak salah udah jadi apa itu ruko itu kan, masih ruko juga tapi nggak tahu jadi apa gitu. Di ruko di situ ruko 2 tingkat ya, dia dua pintu guys, 2 pintu 2 tingkat. Di ruko itu ada gandeng 5 atau 4 itu kan, tapi dia ngambil posisinya 2 ruko, 2 ruko 2 pintu. Jadi posisinya waktu itu ya dua dia ngambil dua ruko, ada dua pintu 2 ruko ya, 2 tingkat. Lalu di sebelahnya ada gang, lalu rumah makan, ke toko kelontong, baru gudang PT itu guys. Jadi di antara gudang PT itu yang di pojokan simpang itu ya, dengan kantornya itu diapit oleh rumah makan ya, sama kedai kelontong. Rumah makan sama kedai kelontong ini apa guys ya, bukan ruko 2 tingkat, tapi ya sekedar semacam kedai lah gitu, kedai 1 tingkat gitu kan. Nah jalan samping, jadi apa ya, di samping kantor itu ada jalan gang kecil. Nah itu kalau jalan terus ke belakang itu tembus ke ini bagian yang warga Pekanbaru ya, yang tinggal, yang tahu daerah situ. Itu gang kecil itu saya lupa nama gangnya, itu tembus ke Jalan Garuda, lalu gang telepon, tembus ke gang Muslim. Nah di gang Muslim itu ada tempat tinggal nenek saya, nenek dari pihak mama gitu kan. Nah jadi waktu saya istirahat siang gitu kan, itu saya ke rumah nenek guys untuk numpang makan gitu, numpang makan. Jadi saya nggak perlu mengeluarkan uang untuk beli makan siang itu, entah beli nasi atau bukan di rumah, nggak perlu. Saya tinggal numpang makan di rumah nenek saya gitu kan, sambil silaturahmi gitu ceritanya. Nah jadi bagaimana perjuangan saya bisa membeli PlayStation 2 seharga 2,4 juta dalam waktu hanya 4 bulan kurang gitu kan, nggak sampai 4 bulan guys, 3 bulan lebih aja dikit gitu. Nah ini yang perlu saya sharing ya, pengalaman ini, kenangan ini, biar mudah-mudahan bisa menjadi motivasi. Jadi apapun yang kita inginkan, kalau kita itu memang fokus, kita memang punya spirit, semangat, dan kita memang betul-betul berusaha gigih keras ya, dengan cara yang ya kita maksimal mungkin lah gitu, kita akan bisa mendapatkannya guys. Itu pengalaman saya ya, pengalaman hidup saya itu seperti itu. Nah, ini pengen saya bagikan. Nah jadi perusahaan ini itu dia kan ada 2 segmen yang tadi saya katakan ya, rakyat Indonesia yang pindah ya. Jadi dia tuh kan pindahnya tuh kan tentu barangnya juga pindah. Nah jadi mengurus perpindahan barang, mempacking lah istilahnya, packing barangnya. Jadi nanti ada ketika pelanggan menelpon kantor gitu kan, nanti kantor akan datang dengan tim gitu, dengan tim. Jadi misalnya ya tergantung berapa hari pekerjaan, entah 3 hari, entah seminggu. Jadi kalau kalau antar kota, dalam kota itu pakai mobil. Ada kami itu punya mobil truk gitu guys, mobil truk kargo untuk jadi barang-barangnya itu di packing bukan sembarangan ya, dikasih foam dalamnya ya kan, atau busa dilapis lagi dengan kardus gitu kan. Intinya adalah barangnya itu aman, mau pecah belah sekalipun. Jadi barangnya itu tidak ada kerusakan di jalan gitu kan, betul-betul di packing, dibungkus dengan ada juga plastik wrapping ya kan, macam-macam lah untuk seni dalam membungkus barang supaya aman di perjalanan. Nah lalu ada segmen kedua adalah segmen bule. Jadi kalau Anda tahu ya, itu perusahaan PT Geraha Sanaya Semen ini adalah
ada kontrak tahunan dengan, kalau Anda tahu ya, ada PT Caltex ya. Caltex atau Chevron. Ya. Saya kurang tahu juga bedanya apa guys. Mungkin sama aja kan. PT Caltex Pacific Indonesia atau CPI, atau mungkin orang sebutnya Chevron ya. Nah, jadi di situ kan tentu perusahaan Caltex ini, saya sebut Caltex aja lah ya, itu tentu ada mempekerjakan tenaga ahli, yaitu bule dari luar negeri, entah dari Amerika, entah dari biasanya dari Amerika ya, atau Australia, atau dari mana pun saya nggak tahu juga, penting orang-orang asing gitu guys, bule. Nah, itu mereka kerja di Riau ini itu bisa saja ditempatkan di Minas atau di Duri. Jadi setahu saya 2 tempat aja guys, 3 ada Rumbai, Minas, Duri gitu. Tapi biasanya kita tuh seringnya yang dapat di Minas sama Duri gitu. Nah, jadi karena dia kontraknya tahunan, jadi ketika habis kontrak, ya kan. Nah, itu kan tentu dia akan membawa barang-barangnya balik ke negaranya, ya kan. Saya nggak tahu apakah dia ketika kesini itu dia bawa barangnya dari negaranya atau dia beli barang di sini gitu kan, untuk diisi di tempat mesnya dia, rumah dia. Ini kan biasa bawa keluarga tuh guys. Nggak ada yang lajang guys, nggak ada yang bujang, nggak ada, yang lajang nggak ada. Selalu itu bulenya punya keluarga, yang laki-laki tentunya gitu kan, bule laki-laki. Nah, jadi barangnya tuh pindah ke luar negeri, itu memakai kapal. Nah, tentu sebelum nyampe ke kapal tentu harus diantar pakai truk kargo. Nah, kami kan punyanya truk kargo, kami nggak punya kapal, jadi kami akan antar nanti itu barang-barangnya itu ke pelabuhan gitu kan. Jadi saya kebagian segmen bule ini guys, ya, orang asing gitu kan, orang asing yang pindah gitu. Nah, tentu karena kita berhubungan sama orang asing, tentu kita harus bisa berbahasa Inggris ya, minimal ya. Tapi memang bahasa Inggris deh, karena memang orang mereka itu bahasa standar. Jadi nggak ada orang, setahu saya orang-orang yang asing yang kerja di Caltex itu yang pakai bahasa lain. Nah, kalau ngomong dengan kita, dengan tim bumi itu biasanya memakai bahasa Inggris standar gitu kan, standar gitu. Nah, jadi tentu perusahaan perlu mempekerjakan tenaga-tenaga untuk istilahnya tuh untuk menjembatani antara tim kami dengan nasabah bule ini gitu kan, ya kan. Nah, itulah kita sebut dengan istilah translator. Di situ disebutnya translator alias penerjemah. Ya, tugasnya itu menjembatani antara tim kita, kan kita punya tim packing nih, tim packing yang ada satu kepala lapangan alias mandornya, lalu ada supirnya ada dua guys, supir mobil minibus yang untuk membawa pekerja ya, membawa tukang packingnya sama translatornya. Itu supirnya beda lagi dengan supir truk kargonya. Jadi supirnya ada 2. Yang datang pertama itu adalah tim pertama, yaitu supir beserta karyawan packing ya, kapal lapangan sama 1 orang translator gitu. Nah, baru nanti setelah selesai di packing, kira-kira udah hari ketiga atau hari keempat, udah dekat-dekat akhir gitu kan, baru datang supir truk kargo kami untuk menjemput hasil packingan untuk ngantar ke pelabuhan gitu kan. Yang pertama dia juga sambil disemprot dulu. Jadi truk kargo kami itu kan, kami sebutnya itu di belakangnya tuh dimuat istilahnya itu adalah peti-peti liven istilahnya. Liven ya, itu adalah peti-peti yang buat tempat dibuatnya nanti barang-barang nasabah ini ya, customer ini guys. Itu tentu disemprot dulu oleh standar Caltex gitu kan, pest control namanya, supaya aman, tidak ada rayap atau hewan-hewan lainnya ya yang bisa merusak barang. Karena di kapal itu kan bisa memakan waktu berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan kalau jaraknya cukup jauh gitu kan. Jadi harus dipastikan aman dari hama, dari ya binatang-binatang hama lah gitu, dan istilahnya adalah supaya
tidak bawa penyakit juga gitu, sehingga nanti aman sampai di tujuan gitu kan. Nah, jadi di situ di kantor itu ada 3 orang translator beserta 1 orang bos translator. Jadi translator ini ada kepalanya guys. Nah, dia ngurus semuanya, dokumennya, eh ya kan. Kami cuma ngurus dokumen dokumen yang kami urus ya, itu hanya dokumen yang harus ditandatangani oleh sang bule. Jadi kan bule ini kan ketika dia itu kami datang itu kami bawa formulir untuk dia isi. Itu keterangan siapa dia, apa jabatannya, dan apa mungkin ada sedikit survei lah ya kan, tingkat kepuasan dia, apa saran dia mungkin, dan segala macamnya di formulir itu gitu. Juga dokumen persetujuan dia, kalau dia setuju apa dengan tim kita boleh pegang barang dia, packing barang dia gitu kan. Nah, itu tentu dalam bahasa Inggris. Jadi tugas kami hanya itu. Ketika kami mau berangkat itu kan, itu kami siapin dokumen itu ya, kira-kira berapa lembar gitu untuk kita bawa nanti, dan kita nanti serahkan ke bule, dan tentu sambil ngobrol. Tentu bule itu butuh pendampingan untuk mengisi formulir itu gitu kan. Mungkin ada beberapa bagian yang dia tidak paham gitu kan. Nah, jadi waktu itu translatornya ada 3 orang ya, beserta 1 orang kepala translator, itu jadi 4 orang. Kepala ini kan ya nggak bisa dihitung translator lah, karena dia kepala gitu kan. Dia itu tugasnya menghubung-hubungkan, guys. Saya nggak tahu sih apa dia pegang mobil sendiri. Jadi dia ini selalu sendirian ya, nggak ikut tim kami. Dia selalu sendirian pakai mobil pick up itu ya, pick up kijang pick up gitu kan, kijang kiri pick up. Jadi dia tuh ke kantor-kantor, tak ngurus apa lah gitu kan, mungkin ngurus dokumen apa lah gitu, mungkin ngurus dokumen buat ke kapal kargo, ke kapal kargonya mungkin, atau apapun itu ya. Istilah dokumen-dokumen selain dokumen yang harus ditandatangani atau diisi oleh bule nasabah tadi gitu. Nah, jadi dari 3 translator ini adalah 2 orang cewek guys, 1 orang cowok itu saya. Cewek ini ada 1 orang senior ya, saya lupa nama mbak itu. Nah, tapi yang satu lagi yang masih baru ya, sama ini kami 2 orang translator sama-sama baru guys. Yang saya sama cewek 1 orang ini yang masih baru ini ya, kami sama-sama baru itu. Nah, saya ingat namanya itu Mega namanya guys, ingat saya guys, namanya Mega, anaknya kalem ya, dan cukup pintar juga saya lihat gitu, seperti kan gitu kan. Nah, jadi tugasnya itu ya itu, ketika datang pertama kali ke rumah bule itu yang turun itu adalah kami translator itu. Jadi datanglah, jadi kami itu berarti gini guys, saya kan jam kerja itu kan dari jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Jam kerja sama kayak Caltech, Senin sampai Jumat. Ya kan, orang kantornya. Tapi kalau kami punya customer, misalnya harus pergi ke Minas atau ke Duri, nah itu harus tuntas. Jadi kadang-kadang Sabtu ya, tapi jarang sampai Minggu, jarang guys. Sabtu itu udah kelar biasa tuh. Jadi kami Sabtu ya, ya paling Sabtu lah intinya gitu guys, Sabtu ya. Sabtu udah kelar semua ya kan. Nah, itu Sabtu itu nginap di lokasi, di mes gitu. Jadi Senin sampai Jumat jam kantornya gitu kan, jam kerja normalnya. Jadi kalau Sabtu itu kami dibayar lembur ya, karena kami ekstra hari kerja 1 hari kan. Jadi gini, gaji waktu itu saya ingat betul ya, itu 491.000 guys, UMR. Di waktu itu UMR tuh sempat naik 493.000 ya kan, 491 ke 493.000 waktu itu ya kan. Dalam waktu saya pas 3 bulanan itu, saya pas momen kenaikan UMR 2.000-an rupiah gitu kan waktu itu. Di waktu itu saya terima awal-awal tuh 491.000, lalu yang saya lupa tuh bulan kedua atau bulan ketiga itu saya terima 493.000. Plus nanti ada pesangon, nanti saya ceritakan terakhir ya, pesangonnya juga 493.000. Itu nanti saya akan, itu bagian terakhir mungkin. Nah, jadi tugasnya adalah
ini sambil saya pengamal ya bidang pekerjaan. Jadi mau tahu nanti Anda dapat pekerjaan seperti ini Anda tahu gitu kan apa saja tugasnya dan apa saja yang dikerjakan. Jadi pagi-pagi itu saya harus masuk kantor ya. Karena seorang translator itu kan tugasnya di kantor, hanya ke lapangan kalau ada nasabah gitu kan. Beda kalau karyawan packing kami beda, mereka harus ke gudang. Jadi mereka tuh mempersiapkan peti-peti eventnya, ya apa plastic wrappingnya, pokoknya barang-barang yang harus disiapin untuk nanti proses packingnya itulah. Di mereka situ ada pakai mesin ya, menggergaji apa segala macam gitu, pekerjaan tukang packing lah gitu kan, persiapan barang-barang, terutama buat peti itu guys, karena petinya tuh besar ya kan, dan memang harus di apa namanya macam-macam triplek dan kayu-kayu segala macamnya gitu kan di gudang itu. Nah itu kalau karyawan packing itu nggak di kantor, mereka di gudang. Nah kalau kami translator di kantor. Jadi jam 7 pagi masuk kantor, kalau nggak ada nasabah ya jam 5 sore pulang gitu kan. Nah kalau dapat nasabah biasanya itu guys ya, kami berangkat itu selalu hari Senin, selalu ya, paling lambat Selasa gitu kan. Mungkin nasabahnya pengennya hari Selasa gitu kan, nah, tapi biasanya seringnya itu hari Senin kami berangkat gitu kan. Karena memang proses packing ini nggak sebentar guys, minimal itu paling cepat itu 4 hari gitu kan. Kalau yang bule ini ya, karena bule ini kan barangnya cukup banyak, karena dia pindah antar negara gitu. Kalau lokal mungkin ya kerja dekat gitu kan, ini kan barangnya banyak karena dia pindah antar negara. Dan biasanya rumah-rumah bule itu gede guys, di Caltech itu rumah-rumah bule itu gede, jadi barangnya banyak gitu kan, banyak barangnya guys. Nah, itu kadang sampai 2 truk kargo kami guys untuk ngangkut barangnya, karena sampai 3 kali kalau nggak salah saya gitu kan. Lalu kalau pengen entah 2 atau 3 kali, jarang sekali yang satu truk kargo tuh loadingnya itu kan, memuatnya tuh isi barang bule ini. Nah jadi datang ke kantor jam 7 pagi, ya kalau nggak ada nasabah ya main komputer ya kan. Jadi kami itu dulu tuh ya itu main komputer itu. Kalau di komputer itu kan ada 2 komputer itu jatah kami kan, komputer kantor 2 yang untuk bagi translatornya, sisanya tuh jadi kami tuh ya siapa mau pakai, jadi hilang suntuk lah, bosan gitu guys ya, main karena nggak ada kerjaan gitu kan, menunggu nasabah gitu, main komputer gitu kan. Kadang-kadang baca-baca dokumen, masa tuh belajar-belajar lah gimana fotokopi dokumen, nyiapin dokumennya, ngetik-ngetik gitu kan tentang dokumen ini. Nah, kadang kalau bosan itu pergi ke gudang, bercanda atau bergaul dengan karyawan packing ya gitu kan. Jadi waktu itu ya di sana itu kadang kalau saya ngantuk saya tidur guys, tidur di situ ya cuma paling 5 menit gitu kan. Dan kawan-kawan ngerti ya gitu, karena memang gak ada kerjaan itu guys. Kalau translator ini kan memang bukan kerjaan dia menyiapin barang-barang itu kan ya kan, dan orang tuh maklum lah gitu kan. Tapi saya ngerti juga, saya nggak lama-lama, paling cuma 5 menit gitu kan, sekedar menambahkan badan gitu kan. Nah tapi ada juga yang menyarankan sebaiknya saya belajar, mumpung di situ ya belajarlah sama mereka gitu kan, belajar cara mempacking. Mana tahu nanti suatu saat saya tuh bisa jadi tukang packer juga gitu kan, tukang packing juga gitu kan. Mana tahu ya benar memperluas skill juga gitu. Tapi waktu itu memang sayangnya saya nggak tarik guys gitu. Coba kalau saya waktu itu mau belajar, mungkin saya dapat teman ilmu. Tapi waktu itu memang ya itulah, saya orangnya masih pikiran mungkin sempit gitu kan. Saya merasa udah nyaman sebagai translator, saya mau mengembangkan skill saya. Itu waktu itu sekarang jadi penyesalan bagi saya gitu kan. Kalau saja waktu itu saya belajar di situ, saya mungkin punya kalian juga untuk jadi tukang packing gitu kan. Jadi saya punya 2 kalian, translator dan tukang packing. Itu kan suatu keuntungan bagi saya. Kalau mereka kan bisanya hanya packing tapi nggak bisa gitu kan. Nah tapi tidak saya lakukan, jadi saya nggak mengenalkan hal itu. Nah jadi kalau ada nasabah kami berangkat tuh guys ya. Kalau misalnya tujuannya Minas itu kan nggak ada mes, jadi kami tuh balik hari. Jadi ke rumah bule ya, ke rumah customer ini, itu datang ke kantor jam 7 pagi, lalu di kantor tuh disiapin dokumen sambil tukang packingnya ini karyawan packing ini siap-siap gitu kan,
mereka bawa peralatan ya kan seadanya untuk ya dasar lah kayak pisau cutter dan barang-barang pembungkus sederhana gitu kan di mobil ya kan. Jadi kami berangkat pakai mobil minibus warna putih, saya ingat betul tuh guys. Kami punya 3 mobil minibus putih waktu itu merek L300 kalau saya nggak salah guys ya. Itu yang bisa muat banyak tuh guys, bisa muat. Jadi kami satu tim itu mungkin tukang packingnya ada 6 orang atau 6 orang atau 7 orang ya kan, ditambah 1 orang translator ya, 1 orang supir gitu. Jadi ya 9 orang lah gitu kan timnya itu. Jadi 7 orang, 6 atau 7 orang tukang tukang packing gitu kan, 1 translator dan 1 orang supir. Jadi kami berangkat sekitaran jam setengah 8 atau jam 8 gitu kan dari kantor di Jalan Durian itu ya kan. Menuju ke lokasi ke Minas atau Duri ya kan. Rumbai jarang sekali guys ya, saya nggak pernah ke bagian Rumbai dan memang jarang sekali gitu kan. Di Rumbai itu kami biasanya tujuan kami itu Minas dan Duri. Nah kalau di Minas itu nggak ada mes, jadi kami itu balik hari. Jadi selesai kerja tuh selalu jam 5 dan paling lambat tuh setengah 6 guys. Setengah 6 sore itu paling lambat sekali itu ya kan. Itu udah paling lambat sekali, itu udah lelet tukang packingnya gitu kan. Nah kalau Minas ya, karena Minas itu dari Pekanbaru tuh nggak sampai ya mungkin sejaman lah ya. Minas Pekanbaru tuh kami balik ke kantor. Ini nyampe kantor tuh kira-kira jam setengah 7 lah gitu kan. Dia kan dari Minas itu ya setengah 7. Nah, nanti dari kantor baru pulang ke rumah masing-masing. Pakai ya macam-macam. Ada yang pakai kendaraan pribadi, ada yang jalan kaki. Kalau tinggal di dekat situ, ada yang di dekat kantor tuh ada kontrakan apa kos-kosan. Jadi yang masih lajang itu tinggal situ laki-laki kan. Nah, kalau saya beda lagi. Nanti saya akan ceritakan. Kita kan pekerjaan dulu ya. Sebelum nanti bagaimana cara saya usaha saya untuk menabungnya dan apa-apa yang saya tabung itu kan untuk bisa mendapatkan PS2 ini ya dalam waktu cuma 3 bulan lebih kan. Nah saya ceritakan dulu pekerjaannya guys, jadi mungkin juga ini bisa membantu anda sekedar sharing pengetahuan lah, mau tahu nanti anda dapat bidang pekerjaan yang seperti ini gitu kan. Jadi berangkat jam setengah 8 pagi ya. Kalau di Minas itu mungkin nyampe nya jam setengah 9 gitu kan, atau jam jam ya kira-kira jam gitulah kan. Nanti pulangnya jam 5 atau setengah 6 paling langsung 4 sore ya kan. Itu nanti nyampe di kantor. Kalau di Minas itu nyampe di kantor tuh jam setengah 7 malam. Habis itu pulang ke rumah masing-masing gitu kan, atau pulang kos-kosan masing-masing. Nah kalau ke Duri itu kami nginap guys, terpaksa nginap karena nggak mungkin. Duri itu kan jalannya kan dari kamar 3 jam, nggak mungkin kami pulang balik gitu kan. Tentu berat di ongkos bagi perusahaan ya kan. Maka kami di situ ada mes. Di Duri itu kami ada mes. Mesnya itu ada rumah peta yang mana kami tempati satu rumah peta yang itu ada kamarnya 2 guys. Tapi memang karena kami tuh rame ya, bisa 9 orang gitu kan. Karena ada supir 7 orang tim packing ya kan. Kalau packing ada 9 orang ya, satu mes itu. Jadi ya hanya 2 orang yang dapat kamar gitu. Ya siapa mau di kamar lah gitu kan. Jadi banyakkan itu di ruang tamu, termasuk saya gitu kan. Bukan ruang tamu sih, lebih tepatnya ya itu ya tuh rumah kontrakan tuh hanya kayaknya 4x4 gitu kan. 4x4, 5x5 atau 4x4 guys. 5 kayaknya cukup besar guys. Mungkin 6x6 mungkin ya. Jadi kamar ruang tamunya gede guys. Jadi di situ kami tidur ngumpul sekitar 6 orang gitu kan, 7 orang, 2 orang lagi di kamar gitu kan, satu-satu. Kamar mandi di belakang. Kamar mandi ya biasa saja gitu kan, satu kamar mandi. Gak ada dapur, nggak salah, karena salah itu nggak ada dapur guys. Jadi kita tuh kalau makan tuh harus beli di luar gitu kan. Nah, jadi jadi kalau di Duri kita nginap ya sampai nanti selesai hari Jumat atau Sabtu paling lambat ya, kalau kerjanya banyak baru kita pulang balik ke Pekanbaru ya kan. Itu nyampe bisa malam guys, bisa jam 7. Bukan, lebih lah ya. Bisa jam, kok Sabtu nih guys agak cepat sedikit guys. Sabtu nih kalau misalnya dia
Sabtu lah biasa guys, jarang Jumat, selalu Sabtu itu guys. Karena Sabtu itu kita kerja setengah hari lebih dikit gitu. Ya Sabtu, nggak sampai Jumat ya, karena memang dipaskan dari Sabtu. Ya kalau khusus di Duri ya, kalau Minas bisa Jumat, kalau Duri nggak, itu biasanya dipaskan memang sengaja dari Sabtu, biar nanti kami tuh pulang kantor tuh nyampe jam-jam berapa lah, itu memang kebijakan kantor, bukan pandai-pandai kami ya. Itu nyampe kantor tuh nanti ya kira-kira jam setengah 7 lagi gitu. Jadi kami selesai jam 4 sore mungkin di sana, jam setengah 4 atau jam 4 sore baru kami pulang di sana tuh. Dari dulu itu 2,5 jam atau 3 jam nyampe, itulah setengah 7 atau jam 7 kurang gitu kan. Karena jam 7 kalau sampai sekali ya macet di jalan tuh sampai jam 7 lewat, jam 7 malam lewat gitu baru nyampe Pekanbaru. Nah, jadi sekarang kita masuk ke bagian belum lagi masih bidang pekerjaan. Jadi ketika baru datang, jadi kami itu dari lokasi, jadi kami itu langsung ke lokasi guys. Jadi kalau di dulu itu nggak langsung ke mes, kami langsung ke lokasi. Di Minas juga begitu. Jadi ketika mobil berangkat pagi itu ya dengan tim ya, saya, supir dan 7 orang karyawan packing gitu kan, tukang packingnya atau packernya gitu kan, itu datang ke lokasi. Yang pertama turun dari mobil tuh saya, translator itu kan, mengetuk apa namanya, menekan bel rumah bule ini di komplek Caltex yang ada di Minas atau Duri, tergantung lokasi tujuan kerja kita gitu kan, nasabah kita, customer kita. Ya kita say hello lah ya kan. Good morning sir, atau ya good morning biasanya tuh karena pagi kan. Kita jelaskan tujuan kita situ ngapain, dan bule biasa udah tahu karena dia udah paham lah kan, dia mau pindah pasti nanti ada tim yang datang, dan dia juga udah di kontak sama pihak kantornya dari bule ini, nanti tim packing jam segini datang kira-kira. Nah jadi saya menjelaskan itu pada dia ya. Nanti dia ada banyak pertanyaan tuh guys ya, berapa orang kita, bagaimana sistem kerjanya. Nah itu saya jelaskan, lalu saya perkenalkan. Baru nanti setelah oke bulenya, baru saya ke mobil memanggil tim kita gitu kan, eh supir dan kepala lapangan dan tukang packingnya gitu. Baru kami, karena dapat izin kan, saya udah dapat izin, baru saya panggil tim dan saya kenalkan, ini kepala lapangannya dan ini tukang packingnya gitu kan. Oke, lalu kami masuk ke dalam dan mulai bekerja. Nah selama proses bekerja, saya tentu harus membuat bule nyaman. Ya saya interaksi sama bule lah gitu, ngobrol, entah bule nanti nanya apa-apa gitu kan. Nah dia memang betul-betul butuh modal bahasa Inggris guys, yang ya kalau bisa fasih lah gitu kan. Nah di waktu itu memang suka bahasa Inggris karena di waktu itu memang karena saya gamer gitu kan, jadi saya tuh suka main game-game RPG. Itu kan bahasa Inggris semua guys, jadi saya dituntut untuk tahu bahasa Inggris itu, karena game RPG itu bahasa Inggris ya. Pakai jalan cerita itu, kalau nggak ngerti bahasa Inggris kan nggak enak, nggak tahu jalan ceritanya gitu. Jadi saya selalu merefresh guys. Jadi waktu itu saya memang kebetulan saya pernah kursus bahasa Inggris tuh ya hampir 3 tahun. Jadi kursus bahasa Inggris tuh ada eh, jadi kalau kebanyakan ada tahu sekarang nih, tempat kursus tuh biasanya kilat ya kan, 3 bulan langsung lulus. Dulu ada yang begitu, tapi saya mengambil yang basic, apa namanya, yang tradisional guys, betul-betul 3 tahun itu. Tapi sayangnya yang saya ambil ini adalah bagian part beginnernya saja. Jadi dia tuh kan 3 tahun tuh ada kursus kelas beginner atau pemula, lalu intermediate yaitu menengah, dan advance yaitu tingkat lanjutan. Jadi soalnya kan 3 tingkatan itu diselesaikan dalam waktu 3 tahun. Nah cuman waktu itu 3 tahun itu saya beginner terus gitu. Kenapa? Karena tiap mau naik tingkat ke intermediate itu selalu kendalanya tuh pas ujian nasional. Jadi pas, karena per tahun itu ya, jadi saya milih ikut ujian, fokus ke ujian daripada kursus ini. Akhirnya saya ya itulah, selalu berhenti ketika mau naik tingkat itu kan. Saya tinggalkan ujian di kursus, saya milih ujian sekolah. Itu saya nanti nyambung lagi, tapi balik lagi ke beginner karena nggak ujian gitu kan. Jadi 3 tahun memang betul-betul kelas pemula guys, beginner terus. Jadi saya nggak mencicipi kelas intermediate maupun advance. Jadi selama 3 tahun itu memang betul-betul beginner melulu gitu kan. Nah jadi
ya itulah menjembatani bule. Jadi selama karyawan kita kerja itu kan bule itu akan nanya itu diapain barang saya, kenapa seperti itu dilakukan, itu aman nggak, banyak lah pertanyaannya guys. Nah kebetulan bule ini juga punya anak gitu kan, ya kita main lah sama anak dia gitu. Anak-anak bule ini kan cerdas guys. Jadi bahkan di situ ya anak bule ini punya mesin mainan guys, mainan gitu ya kan. Bule juga punya lapines, tapi karena karena bulenya juga kadang-kadang kerja laki-lakinya, tinggal yang perempuan di rumah gitu kan. Nah saya tentu untuk isi waktu luang dan nggak mungkin saya tongkrongin orang tuanya kan, bulenya gitu kan. Tentu saya ngisi waktu dengan ya kalau nggak nemani tim saya, karena ya anak-anaknya lah gitu, bantu supaya anak-anaknya terhibur juga gitu kan, ya main sama anak-anaknya gitu kan. Seru pokoknya guys. Jadi anak-anaknya tuh punya mesin mesin game loh. Jadi dan waktu itu kan mereka tuh bule ini memang orang-orang yang memang kaya-kaya gitu kan, gaji gede, gaji besar gitu kan. Nah anak-anak ini punya mesin guys, kadang bapaknya juga main gitu kan, karena mesin bapaknya bapaknya yang punya mesin itu. Karena bapak sama anak punya mesinnya masing-masing. Jadi ada yang punya PS2, ada yang punya Xbox waktu itu ya. Dan itu ori guys. Jadi game-gamenya memang itu ori. Beda sama PS2 kita waktu itu yang bajakan. Yang saya beli ini bajakan. Waktu itu dia ori. Gamenya ori. Mahal itu guys. Memang kaset game ori ini beda. Casingnya tuh kan. Dari boxnya itu kan. Beda dengan yang bajakan. Bajakan itu kan dia plastik aja gitu. Kalau ini enggak, dia memang box dari kara gitu kan, indah lah punya. Ya saya main game sama anak bule ini gitu kan. Kami main Xbox, kadang PS2 gitu kan. Di situ juga motivasi saya bisa punya ini nih, saya bisa punya ini nih kalau saya memang betul-betul gitu kan, betul-betul serius mendapatkannya. Nah itu aktivitas saya ketika bekerja. Nah nanti makan siang ya, nanti itu kira-kira jam setengah 12 atau jam 11 lewat. Nah itu inti bulenya tuh melalui pembantunya itu sudah menelpon rumah makan. Di rumah makan tuh nanti datang ya, pakai motor biasa tuh. Dia ngantarkan nasi bungkus untuk kami guys. Nasi bungkusnya mewah loh, bukan rumah makan sembarangan. Rumah makan nasi kapau guys, yang mungkin yang terbesar di Kota Duri gitu. Bule selalu besar di sana gitu kan. Ini memang betul-betul dimanjakan untuk makan gitu kan. Jadi kami tidak kekurangan kalau makan gitu ya kan. Nah minumnya anda tahu, minuman kaleng guys. Jadi bule itu nggak pernah ngasih kami air putih, nggak pernah, minuman kaleng. Jadi satu orang tuh dapat, pokoknya dikasih tuh minuman kaleng itu satu orang tuh dua ya kan. Dia makan tuh dua, satu orang kan. Minuman kaleng itu biasa dikasih seringnya Coca-Cola gitu kan, Coca Fanta gitu kan, minuman bersoda lah, Coca-Cola Fanta, dua macam tuh aja guys ya kan. Kadang kalau ada yang mau bir, tapi biasa nggak, kalau saya nggak salah waktu itu bir tuh nggak mau orang nih guys, karena memang takutnya mengganggu pekerjaan gitu kan. Bir maksudnya bir kaleng itu kayak Guinness atau apa, tapi kami memang minumnya cuma Fanta atau Coca-Cola guys. Nah nanti selesai kerja hari itu kira-kira jam, belum kami pulang ke mes atau pulang balik hari, kalau ke di Minas itu ke Kemaru itu kami pulangnya tuh dikasih minuman kaleng lagi gitu. Jadi pas makan siang dikasih minuman kaleng dua, pas pulang dikasih minuman kaleng dua beserta Oreo guys. Jadi kadang-kadang dikasih Oreo juga gitu kan. Anda tahu Oreo, bule itu selalu tuh di rumah tuh punya Oreo guys. Kami dikasih Oreo, tak isi coklat, tak isi yang vanilla dalamnya itu kan, enak pokoknya guys. Nah jadi waktu itu saya dalam waktu 3 bulan itu ya, gaji saya utuh. Karena saya memang orangnya nggak suka jajan. Lagian saya memang punya impian harus punya PlayStation 2 nih kan. Tiba-tiba tuh selama 3 bulan lebih itu gaji saya utuh. Gitu kan. Saya bisa menyimpan 491.000, juga ada 493.000 itu utuh guys. Betul-betul utuh, tidak ada terpakai sedikit pun. Ditambah terakhir pesangon sejumlah 493.000. Nanti saya akan cerita bagian akhir pesangon ini ya. Jadi empat bulan, empat kali terima tuh guys ya. 491.000, 491.000, 493.000 dua kali setelah itu guys. Nah, di totalnya tuh kira-kira 800.000, 1,6, ya kira-kira hampir 2 jutaan lah guys ya, hampir 2 jutaan.
Nah, berarti kan kurang 400.000 lagi tuh, kurang lebih kan. Nah, jadi di mana saya dapatkan 400.000-nya? Nah, begini guys. Nah, jadi waktu itu jarak dari rumah saya ke tempat kerja tuh jauh guys. Jadi kalau di kota manapun Anda tinggal ya, itu jaraknya adalah 2 kali naik angkot. Pergi 2 kali naik angkot dan pulangnya 2 kali naik angkot. Itu jarak tempuhnya. Jadi kalau Anda di kota manapun Anda berada, Anda bayangkan jarak yang ditempuh oleh 2 kali naik angkot untuk sampai tujuan. Perginya 2 kali naik angkot, 2 kali ganti angkot itu kan. Pulangnya juga 2 kali ganti angkot. Nah, itu jaraknya cukup jauh kan. Nah, jadi kalau Anda tinggal ke Pekanbaru, lokasinya adalah saya waktu itu tinggal di daerah Pintu Angin namanya. Sementara tempat kerja saya itu adalah Labu Baru, yang seperti saya sampaikan tadi ya. Labu Baru itu adalah di simpang jalan Durian, Aringka dan Sigunggung gitu. Itu kan kantornya PT Graha Sana Yasmin. Saya tinggal di Pintu Angin guys, jauh kan. Jadi Pintu Angin tuh kalau Anda tahu ya, sekarang itu ada namanya Masjid Agung An-Nur ya. Masjid itu besar Pekanbaru, di kota Pekanbaru itu namanya Masjid Agung An-Nur. Itu di Jalan Hang Tuah ya. Nah, depannya Masjid Agung itu adalah Jalan Sultan Syarif Kasim. Nah, dulu waktu tahun-tahun itu Masjid Agung tuh guys belum belum seluas itu. Halamannya belum seluas itu. Di halaman Masjid Agung sekarang, Masjid Agung An-Nur sekarang itu, halamannya itu dulu tuh adalah Stadion Hang Tuah. Sebelum dirobohkan, lalu diganti pindah ke Rumbai kan. Jadi Stadion Rumbai, dibangun lagi stadion di Rumbai waktu itu. Jadi di Pekanbaru tuh di tengah kota itu nggak ada lagi stadion. Ya dulu padahal stadion kebanggaan tuh guys. Kami dulu suka main bola di situ anak-anak waktu itu kan. Indah lah pokoknya zaman itu, bisa main bola sepuasnya, punya lapangan yang luas gitu kan, lapangan luar dan dalam, bisa main dalam stadion, di belakang gawangnya atau di luarnya, di tanah liat, tanah tanah kuning gitu kan, puas lah pokoknya dulu. Taman-tamannya stadion itu juga apa. Kalau sekarang kan Masjid Agung ini kan agak 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 risih kita apa guys, karena memang apa ya, memang ada penjagaan ke Masjid Agung ini kan. Kalau dulu kan enggak, itu stadion Hang Tuah ini nggak berpagar, jadi masuk tuh enak gitu kan. Kalau sekarang kan kita harus lewat pintu pintu masuk ya, dekat sana itu kan, dekat rumah sakit itu kan, yang dekat dari jalan tua itu. Nah itu sangat agak lebih ribet, karena kami malas itu kan, karena anak jadi kami itu tinggalnya di depan itu. Jadi ada di depan Masjid Agung sekarang ini kan ada asrama polisi. Kebetulan saya adalah anak seorang polisi gitu kan, papa saya polisi. Di sebelahnya itu ada SMP, SMP 5 dan SMA 1. Nah, saya tinggal di asrama polisi itu, guys. Jadi kami kadang-kadang kami kalau main bola sore ya di Masjid Agung sekarang ini, yang karena pagar kan kelilingnya itu, kami kadang-kadang malas guys lewat pintu masuk akses lewat di Jalan Tua itu, karena kami kan tinggalnya di asrama tuh depan Masjid Agung, di pojokan sebelah sininya dekat simpang dengan jalan Sisingamangaraja kan. Jadi kami tuh suka lompat pagar gitu ya, merasakan kami anak asrama kok anak polisi gitu kan, bisa sedikit agak istilahnya waktu itu brutal, agak apa namanya, agak nyeleneh atau agak ya mungkin mereka segan juga lah kan, ini anak polisi nih kan. Dan lagi memang kami tinggal depan situ, orang situ gitu kan, jadi nggak apa, segan lah apa, penjaganya alias polisi pamung praja itu negur gitu kan. Dan kami pun nggak berapa berapa banyak guys, paling yang main bola itu 7 orang gitu kan, atau 10 orang gitu kan. Nah, gitu kadang juga, dan itu pun nggak sekaligus manjatnya. Jadi kami ngumpul itu kan nggak sekaligus ya, mungkin satu orang dulu datang ke sana nunggu temannya gitu kan sampai penuh satu tim gitu, nah atau 2 tim. Jadi itu jalannya guys, jauhnya gitu. Jadi waktu itu saya karena tinggal sama orang tua saya di asrama polisi itu ya kan, saya tentu makan di situ, saya dapat makan di situ kan, numpang makan. Waktu itu saya memang orangnya suka merokok, nggak suka jajan, jadi betul-betul gaji itu saya simpan utuh guys. Jadi waktu itu karena naik angkot, kebetulan waktu itu orang tua saya bantu, jadi memang saya tuh dikasih ongkos. Enak dong, soalnya kan dari hasil kerjaan itu kan. Tapi nggak, orang tua saya tuh memang bantu saya ngongkosin gitu. Jadi saya tuh selalu dikasih uang tiap hari itu adalah 4.000 rupiah, karena ongkos 1 kali naik angkot tuh 1.000. Berarti kalau 2 kali naik angkot 2.000, pulangnya 2.000 lagi, 4.000. Tapi
Saya tidak menggunakan uang itu untuk naik angkot, guys. Saya jalan kaki, coba bayangkan. Saya jalan kaki. Jadi dengan jalan kaki pergi dan pulang dari rumah ke tempat kerja, ya itu saya bisa menghemat 4.000. Saya bisa menabung 4.000 rupiah lagi, ya kan? Itu saya lakukan tiap hari selama jam kerja, setiap hari kerja, kecuali minggu tentunya gitu kan. Nah, karena jaraknya cukup jauh, saya masuk jam 7 pagi, saya harus berangkat selepas sholat subuh, guys. Nggak bisa tidak, karena nanti terlambat gitu kan. Dan itu pun jalannya nggak bisa pelan-pelan, agak kencang sedikit gitu kan. Jadi rute saya selalu adalah jalan dari keluar dari asrama polisi itu saya lewat jalan Singamangaraja terus sampai ke lewat tembus Jalan Sudirman ya, penurunan itu kan. Jadi kalau ada orang Pekanbaru ada tahu ini. Tapi kalau dari bukan di Kota Pekanbaru ada, ingat aja jaraknya itulah 2 kali naik angkot. Jarak jauhnya gitu kan. Ada berapa kilo gitu, guys. Berapa kilometer jaraknya. Nah, turun di Jalan Singamaraja terus penurunan sampai ke Jalan Sudirman itu kan nyebrang tuh. Sudirman itu kan 2 jalur, jalan utama Kota Pekanbaru kan, jalan paling ya jalan utamanya lah gitu, jalan terbesar di Kota Pekanbaru, pusat kota. Dulu belum ada jembatan, guys, belum ada jembatan penyeberangan dulu. Nah, dulu udah ada belum ya, tahun 2000 tuh kayaknya, lu kalau saat belum ada, guys. Nah, lalu nyebrang menuju Pasar Pusat. Jadi Pasar Pusat dulu tuh Ramayana belum ada, guys, nggak salah saya, tahun 2000 tuh belum ada Ramayana. Di Pasar Pusat tuh kan Ramayana sekarang kan, dulu namanya Pasar Pusat. Jadi ya Pasar Pusat dulu tuh, guys. Saya ingat tuh dulu tuh kalau kadang-kadang saya apa ya, sebelumnya itu saya waktu masih nganggur tuh ya, saya suka beli majalah di situ, majalah entah fantasi, entah majalah soker, tablet soker, entah majalah bobo dulu di situ di Pasar Pusat nih. Jadi di situ rute saya lewat Pasar Pusat nih terus masuk ke Pasar Kodim. Lewat jalan apa ya? Saya lupa nama jalan tuh, guys. Ya, yang ada gereja di Jalan Ahmad Yani, ini tembusnya ke Ahmad Yani itu. Ya kan? Bukan lewat gereja ya, tapi jalan sebelahnya lagi. Kalau sekarang ini samping Ramayana. Di sebelah kanan Ramayana itu ya Jalan Gatot Subroto. Ya, itu saya jalan kaki dari Singamaraja tuh nyebrang ke Pasar Pusat, lalu nyusul Jalan Sudirman ke sebelah kanan, lalu lewat ke seberangnya Jalan Gatot Subroto. Saya nggak tahu, saya lupa nama jalannya, jalan apa itu ya, mungkin masih Jalan Gatot juga mungkin. Terus tembus ke Pasar Kodim, terminal Pasar Kodim. Nah, terus saya jalan, guys. Lalu saya lewat jalan Teratai. Jalan Teratai. Jadi dari Pasar Kodim itu saya belok ke kiri ke Jalan Teratai, terus susul Jalan Teratai itu, terus aja, guys. Nah, nanti di situ saya lewat jalan-jalan motong itu. Nah, jalan motong tuh kayak jalan motong lah. Kayak misalnya kayak jalan, saya lupa namanya jalannya, guys. Yang penting nanti jalan motong tuh ya, dari Jalan Teratai itu nanti tembusnya itu adalah di Jalan Durian. Bukan Jalan Durian. Jalan Raja Wali. Jadi ada jalan motong antara jalan ini bagi warga baru nih ya, yang paham cerita saya dari jalan ini, biar Anda tahu juga jauhnya gitu kan, biar Anda bisa paham bagaimana kerasa perjuangan saya gitu kan. Biar dimotivasi bagi Anda. Saya aja bisa, kenapa Anda tidak gitu kan. Jadi jalan itu, Jalan Teratai itu tembus ke Jalan Raja Wali. Lalu Jalan Raja Wali itu saya susuri ya. Saya masuk lagi jalan motong tuh, guys. Saya lupa nama jalannya, tapi nanti tembusnya tuh Jalan Selayu. Nah, nanti Jalan Selayu itu terus saja itu tembusnya pas di depan kantornya tuh, guys, kantor PT Garasana Yasmin tempat saya bekerja itu. Pas tembusnya Jalan Durian itu. Nah, itulah rute saya pergi, guys ya. Pulang nggak, karena di situ tuh ya, guys ya, karena pulangnya tuh kan selalu jam 5:30 atau jam 6 sore atau setengah 7, itu kan menjelang malam. Nah, di jalan gotong royong ini selalu ada, dulu kan saya paling takut sama anjing, guys, paling takut sama anjing dulu kan. Jadi suka ada anjing keliaran yang mungkin sengaja dilepas, mungkin jam-jam segitu karena gelap kan, dan itu dulu kan belum ada lampu, yang ada cuma lampu-lampu di rumah penduduk aja, karena itu masih jalan tuh belum aspal kayak sekarang ya. Jalan gotong royong tuh dulu belum aspal, masih jalan tanah gitu, guys. Jadi kalau malam saya nggak balik ke sana karena ada anjing, guys. Jadi kalau malam itu pulangnya tuh saya lewat Jalan Durian terus saja hingga ke Pasar Pagi Durian ya, tembusnya
di simpang Jalan Raja Wali, baru saya belok kiri ke Jalan Raja Wali, lalu jalan motong tadi yang tembus ke Teratai, terus ke Jalan Teratai bawah itu kan. Pokoknya rute rute pulangnya tuh di Jalan Teratai itu sama persis dengan rute perginya hingga sampai ke rumah gitu kan. Nah, jadi pergi itu memang sampai di kantor tuh agak keringatan gitu guys, agak keringatan. Untung lah, alhamdulillah di kantor tuh ada AC, sehingga saya langsung nongkrong di depan AC gitu kan, sehingga wajah saya keringatan tuh agak terbantu gitu. Karena trendsetter tuh kan harus clean lah gitu kan, karena memang berhubungan langsung dengan bule, sering interaksi dengan bule, jadi kita tuh harus dalam keadaan yang rapi dan bersih lah gitu guys. Nah, untung ada AC alhamdulillah, dan jadi itu kebantu. Memang keringatan guys, sejauh itu jalan coba bayangkan ya, itu jalannya agak cepat tuh biar nggak terlambat. Saya selalu sampai kantor tuh ya selalu jam 7 kurang ya. Paling cepat waktu itu pernah saya cepat kali jalannya, waktu itu cepat banget gitu kan, memang jalan cepat tuh setengah 7 gitu. Maka saya tahu, maka saya udah bisa mengukur, oh kalau saya jalan segini nih nggak banget lambat ke kantor ini kan. Maka saya udah setelah berapa kali jalan gitu kan, berapa hari atau 2 minggu jalan, saya ngerti ritmenya. Saya tahu secepat apa saya melangkah sehingga saya tidak terlambat gitu kan. Karena memang nggak ada berhenti guys, memang nggak ada berhentinya, waktu pergi itu nggak ada berhentinya gitu kan, karena memang mengejar jam kantor gitu. Nah, pulangnya itu guys, karena udah lelah kan seharian bekerja, apalagi kalau udah dari Minas itu kan, ya capek lah gitu. Pulangnya itu saya selalu singgah di Jalan Teratai itu ya. Kalau anda tahu itu ada nama radio ya, saya lupa tuh dulu namanya apa guys. Radio di Jalan Teratai itu ya, entah apa sih nama radio, saya lupa tuh. Radio gaul, anak gaul ya waktu itu ya, anak gaul tahun-tahun segitu tau lah. Radio yang ada di Jalan Teratai ya, itu radio muda. Saya selalu singgah situ gitu, istirahat, saya duduk sambil memperhatikan penyiar lagi siaran gitu kan. Jadi penyiar siaran itu kan ada kaca itu guys, kita bisa menyaksikan dia siaran. Kebetulan saya waktu itu punya penyiar favorit, saya lupa namanya tuh ya, Mbak tuh manis sekali, saya suka waktu itu guys, saya jatuh cinta gitu waktu itu kan sama 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 dia gitu kan waktu itu. Cuman ya nggak kesampaian karena mungkin dia mungkin pikirnya mungkin nggak level gitu dengan saya, yang siapa saya ini kan, cuman orang yang kerjanya begitu saja ya kan. Nggak pernah juga saya di situ beli kartu, nggak pernah guys, karena waktu itu kan zamannya uh, request lagu gitu kan. Jadi kita datang ke situ, beli kartunya, ada kartu itu ya, harga 5.000 atau 10.000 waktu itu guys, satu kartu itu. Di situ kita tulis itu nama kita siapa, lagu kita yang maukan apa yang kita request, lalu kita kirimkan pada siapa aja, nanti sampingnya akan membacakannya guys. Ini kartu dari Bobby misalnya, dia request lagu ini dan dia kirim salam pada ini, nanti ini nanti dibacakan oleh penyiar gitu. Tapi saya nggak pernah beli kartu itu guys, mungkin dia pikirkan ini orangnya siapa gitu kan, cuma numpang duduk sini aja gitu. Itu saya lakukan hampir tiap malam gitu kan. Ketika saya pulang kerja situ saya selalu mampir gitu, sampai waktu itu ya sampai 3 bulan terus saya selalu mampir situ guys tiap malam gitu kan, selama saya lewat situ gitu. Nah, nanti kira-kira jam sampai situ tuh paling jam-jam 7 lewat atau setengah 8. Nanti saya duduk situ tuh sampai jam 8 tuh guys, atau jam setengah 9 gitu kan. Sampai setengah 9 saya pulang, nyampe rumah jam 9 atau jam 9 lewat gitu kan. Nah, malam. Nah, jadi di situ saya bisa menghemat satu hari itu 4.000. Anda kali aja itu 4.000 selama 5 hari ya kan. Seminggu dikali sebulan tuh mungkin kali berapa ya, kali 20, karena sebulan ada 4 minggu gitu kan. Nah, itu tambahannya guys. Nah, selain itu juga waktu itu kita tuh kalau kita itu pergi ke mana ya, kita pergi ke Duri ya. Kalau Minas enggak, Minas dapat nggak waktu dia. Jadi ada namanya itu uang allowance guys. Allowance tuh saya lupa bahasa Indonesianya apa ya, allowance ya. Kayaknya uang pegangan lah gitu, uang ya memang jajan kita gitu kan. Itu di Duri itu kita dapat nggak salah tuh satu hari itu ya, itu nggak salah saya tuh 25.000 tak berapa tuh guys, kayaknya nggak salah 25.000 deh kalau nggak salah saya itu kan. Karena dalam tiap minggu tuh kita nggak, belum tentu ada kerjaan, kadang-kadang
minggu ini ada, minggu depan nggak ada, kadang full gitu kan, tiap minggu tuh ada gitu kan, nggak tentu, tergantung nasabah gitu kan. Jadi kalau berangkat ke Duri ya, saya lupa itu di Minas dapat juga apa enggak kalau berangkat ke Minas, tapi ke Duri itu pasti dapat ke Duri. Allowance istilahnya gitu, uang pegangan tuh satu orang itu ya, saya nggak tahu yang lain ya, tim tim lain supirnya atau kepala lapangan atau tim packernya mungkin dapat juga gitu, tapi khusus saya tahu, kami yang tracer kami tahu karena ada apa nih itu kan, ada listnya, ada ya ada apanya itu apa namanya struknya gitu kan. Kami dibayar, diberi ya itu uang allowance itu langsung di muka guys ya, di muka ketika hari itu ya dikasih 25.000 nggak salah saya itu ya, 25.000 atau 20.000 per hari. Nah itu nggak saya pakai guys, saya tabung utuh paling keluar sekali waktu itu ya. Jadi ketika di Duri itu kan kami nginap di mes karena hanya disediakan makan siang sama bule ya nasabah, malam kami nggak ada jatah makan dong gitu kan. Nah malam itu ketika nyampe di mes sekitar jam 6 sore itu kan pada mandi, termasuk saya kan, kami mandi. Oh, jam 7 tuh ada yang keluar makan, ada yang keluar makan, situ ada warung dekat rumah itu kan, ada yang makan lontong, ada binasi gitu kan. Nah selepas itu kegiatan mereka biasanya tuh ya menjelang tidur tuh mereka suka, ada yang suka nongkrong di warung itu, yang nongkrong di luar, tapi kebanyakan itu guys mereka main domino. Ini memang waktu musim main domino, jadi mereka ngisi waktu luang sebelum tidur adalah mereka main domino. Nah waktu itu karena saya memang tujuannya pengen dapatin PS2 ini, saya betul-betul menghemat, saya harus jangan sampai keluar uang gitu kan. Jadi saya rela nggak makan guys, anda makan, saya malam tuh nggak makan. Jadi tentu teman-teman akan bertanya, ini si Bobby ini kenapa nggak makan malam gitu kan. Nah saya waktu itu punya trik ya, biar teman nih enak juga sama teman, biar teman nih nggak mikir macam-macam gitu, biar agak istilah tuh agak terkecoh, biar mereka tuh nggak terlalu apa sama saya gitu guys. Jadi saat waktu itu saya memang habis mandi itu saya pura-pura tidur gitu, pura-pura tidur gitu kan. Jadi memang saya memang baring aja kerjanya, karena pura-pura tidur saya tahu, soalnya saya tahu mereka ngomong apa, mereka lagi ngapain saya tahu gitu kan. Tapi itu biar nggak tanya kenapa nggak makan segala macam ya, saya pura-pura tidur gitu sampai pagi guys. Itu terus yang saya lakukan tiap malam selama di mes itu kan. Makanya saya bisa menghindari makan malam gitu, karena memang kerjanya tidur. Mereka sampai heran, kok kamu kok tidur tidur aja dari abis maghrib sampai sampai pagi gitu kan. Saya bilang capek, mereka heran, loh yang capek kan kami, karena mereka kerjanya fisik gitu guys, making barang, angkat barang gitu kan. Saya kan cuman kadang main game sama anak-anaknya atau ngobrol aja, apa capeknya gitu kan. Tapi itulah alasan saya memang waktu itu kurang masuk akal, tapi itu harus saya lakukan demi impian saya itu PS2 nih gitu kan. Ini saya bisa melewati malam-malam itu tanpa terlalu banyak pertanyaan ya. Mereka cuma herannya mungkin ke apa, sekali mereka bertanya misalnya saya mungkin ya setelah itu kan saya mungkin pura-pura terbangun sebentar, habis itu saya tidur lagi, pura-pura tidur lagi gitu kan, atau tidur beneran gitu. Jadi mereka juga bertanya gitu kan, kenapa nggak makan dan segala macam gitu. Mereka heran juga gitu kan, kok ya tadi tuh kenapa nggak capek kok tidur aja kerjanya gitu kan. Nah, itu pada trik saya supaya saya bisa hindari makan malam gitu kan. Itu dilakukan tiap malam guys ya. Waktu itu keluar sekali waktu malam itu ya, waktu saya udah nggak tahu lagi, waktu itu memang betul-betul boring lah gitu kan, karena begitu aja kerjaan itu kan. Ada bayangkan ya, dari jam 7 malam sampai pagi gitu ya, itu begitu aja baring-baring aja gitu kan, pura tidur kan capek juga gitu guys. Jadi waktu itu kami keluar sekali malam itu, saya mau diajak keluar waktu itu kan. Kami betul-betul jalan keliling kota Duri waktu itu. Kami jalan kaki jauh sekali guys, pulang pergi itu jauh kali, entah lewat mana-mana saya nggak tahu lah itu kan. Dan kami susuri jalan tuh, kami berempat ya, setelah itu berempat atau berempat ya kayaknya. Nah cuman waktu itu cuman bayar ongkos opet aja. Jadi di kota Duri itu kan ada kotanya tuh kan, jalannya panjang, jalan utamanya panjang, kotanya betul tuh kan. Kota Duri itu kan setahu saya itu ya, betul-betul kota itu adalah ya jalan panjang itu jalan panjang itu gitu kan, itu kotanya. Jadi kota tuh unik, yang betul-betul pusat kota itu di jalan panjang itu gitu kan. Kalau di Pekanbaru tuh kayak jalan Sudirman lah. Nah itu pusat kotanya. Di situ tuh karena kami waktu itu ke Ramayana ya,
sama beberapa toko lainnya. Ada teman-teman itu mau beli baju tak apa itu waktu itu kan, tak sepatu. Jadi kami butuh dari simpang jalan, kami kan lewat jalan, nyusuri jalan panjang tuh guys, panjang jauh juga jalan tuh guys waktu itu kan, sampai ke jalan besar itu, jalan utama itu kan, yang lurus ke menuju pusat kota kan. Nah, itu harus naik angkot, karena di situ ada angkot, itu benar ada angkot, memang angkot lewat situ gitu kan. Kalau di tempat kemes kami belum ada angkot, jadi kami naik angkot 1.000 bayar tuh guys, nyampe ke sana, nanti pulangnya 1.000 lagi. Ini total keluar malam itu ya, satu malam tuh aja cuma 2.000. Sisanya kami jalan kaki jauh gitu kan, kemana-mana kami jalan itu guys. Jadi kadang-kadang temannya juga ada situ kenalan, kami singgah ke rumah temannya itu gitu, ngobrol bentar sampai lalu pulang lagi ke mes gitu. Nah, itulah selama saya pergi situ uang saya keluar 2.000 gitu kan, 2.000 gitu. Tapi ya itu sih nggak berarti sih guys, tapi tetap saja pengeluaran gitu kan, karena memang impian saya harus punya PS2 ini dengan harga 2,4 juta gitu. Nah paginya setiap di Duri itu ya, kalau Minas gampang, Minas itu kan pulang aman, nggak ada nginap. Kalau Minas tuh aman, nggak ada nginap gitu kan. Jadi pulang ya pulang itu. Kalau Duri kan tidak ada nginapnya, sehingga nanti akan ketemu momen tadi makan malam gimana gitu kan, apa teks saya gitu kan, supaya teman tuh nggak banyak nanya gitu kan. Nah paginya nih guys, pagi ini mereka selalu sarapan gitu kan, makan lontong di warung dekat depan mes. Itu ada warung itu, biasa mereka makan lontong ya situ. Warung itu kadang-kadang kalau malam tuh tak jual mie, tak jual nasi gitu kan. Di pagi-pagi tuh mereka selalu mandi ya, berebut mandi ya, mandi bangun jam 6 udah bangun tuh guys, kadang jam 6 kurang gitu kan, bangun siap-siap gitu kan, mandi. Nanti mereka semuanya pergi ke warung itu gitu. Nah saya bagaimana? Nah saya tahu nih, saya ke warung nggak mungkin gigit jari di warung, nanti akan jadi pertanyaan lagi gitu kan. Saya malas gitu guys, ya kan. Makanya saya punya trik lagi ya untuk pagi, bagaimana supaya uang saya utuh ya, karena ini demi PS2 guys, nggak bisa tidak gitu kan. Saya sudah dapat PS2 ini, memang saya waktu itu gigih sekali, memang saya orangnya tipenya adalah orang yang gigih guys. Kalau saya pengen sesuatu saya memang harus dapatkan, dan memang saya harus berusaha keras untuk itu. Saya mau mengorbankan banyak hal guys, diri saya gitu, untuk demi mendapatkan hal itu, apa yang saya inginkan gitu kan. Nah pagi-pagi tuh ketika mereka berebut mandi lalu makan lontong tuh, saya masih tidur guys, pura-pura tidur tepatnya. Saya pasti terbangun, ketika mereka bangun tuh saya pasti terbangun. Teman saya pura-pura tidur, mereka bangunkan saya bilang iya iya, saya iya kan aja gitu kan. Saya pura-pura tidur lagi, padahal saya udah bangun itu. Nah saya menunggu sampai orang terakhir itu mandi baru saya gitu, saya terakhir. Saya betul-betul sengaja lambat-lambatkan gitu guys, biar nanti ya ketika nanti selesai saya mandi, tentu tim mau berangkat lagi nih, nggak sempat lagi sarapan di warung itu kan. Jadi saya adalah orang terakhir selalu yang keluar dari mes, jadi tinggal berangkat. Kenapa? Nggak sempat lagi nongkrong di warung sarapan, nggak sempat lagi, karena memang jam 7 harus berangkat gitu kan, jam 7 tank tuh harus berangkat gitu ke rumah bule kan. Jadi orang ini juga heran kadang-kadang, kok nggak pagi sudah pernah sarapan gitu kan. Ya pertanyaan juga bagi mereka, tapi ya saya nggak tahu lah, mereka tuh tahu sebenarnya saya tuh begitu tuh kena apa, memang sengaja tuh gimana, saya nggak paham juga gitu kan. Nggak tahu juga isi hati mereka, isi kepala mereka. Yang penting saya itu saya lakukan guys, untuk menghindari makan malam dan sarapan pagi. Saya betul-betul tidak, jadi saya tuh betul-betul hanya makan sekali sehari aja guys. Makan saya tuh hanya siang tuh aja, plus makan Oreo yang sore dikasih itu ya, Oreo dikasih itu aja saya makan. Cuman makan siang makan nasi itu, maka saya kenyang tuh guys, karena nasinya porsi banyak gitu kan. Ya kan, porsi jumbo, nggak mau makan itu kan, makan saya kenyang itu guys. Sorenya saya makan itu, makan Oreo itu udah, nggak ada makan apa lagi. Makanya saya banyak tidur itu karena lemas badan kan, karena nggak makan malam, nggak sama pagi itu kan. Nah kadang-kadang di mobil tuh teman-teman ini kan ada yang di warung tuh beli roti, atau kan saya dibagi tuh guys, roti dulu tak karena rame, ayo makan, ayo nih roti makan. Lalu saya ambil satu malu-malu gitu kan. Nah, itu lumayan juga lah untuk ganjal pagi itu kan. Nah itu yang saya lakukan tiap hari. Jadi uang allowance itu yang saya dapat tiap hari selama di Duri itu ya, di Minas saya nggak tahu tuh, lupa saya dapat apa enggak. Yang 20 ribu atau 25 ribu itu utuh guys, utuh, hanya keluar yang 2.000 aja itu malam itu aja, satu malam itu untuk ongkos angkot pulang pergi ke Ramayana itu kan.
di Pusat Kota Duri. Itu saya tabung guys untuk mengenapkan 2,4 juta ini. Saya waktu itu saya tahu jumlah harga PS2 ini adalah 2,4 juta, ya kan? Tahu waktu itu, dan saya memang punya target harus punya itu waktu itu kan. Nah lalu juga kami tuh selalu ya nggak dapat guys, selalu dapat uang tip dari bule. Bule ini ketika sudah selesai kerja kita seminggu itu, dia akan ngasih uang tip untuk seluruh tim, ya kan? Dia akan menyerahkan kepada saya, kepada kami para translator, perwakilan dari tim. Makanya dia selalu tanya, berapa orang kalian semuanya? Tentu termasuk supirnya gitu kan, termasuk kepala lapangannya, termasuk kita translator. Yang kita sebutkan. Kita juga memikirkan nanti ada tim tambahan. Kayak try itu biasanya tuh ada suka tim tambahan kayak 1 orang tambahan ya untuk bantu loading barang ke mobil tuh. Jadi try itu ada 1 orang. Itu kadang-kadang nggak dimasukin guys, karena tentu bule itu juga kita nggak mau juga nanti nggak enak sama bule. Itu orang kok baru ada muncul hari ini. Yang terakhir itu guys ada 1 orang guys untuk bantu loading barang ke mobil, karena loading barang itu kan berat, masukin barang ke mobil itu kan berat tuh guys. Itu ada 1 orang tambahan di situ guys. Ini supir yang bukan supir yang mobil L300 ya minibus, tapi mobil truk kargo ini akan bawa 1 orang tim tambahan ya untuk bantu bawa angkat barang dari rumah itu ya, barang dari packing itu ke mobil truk itu. Nah itu kan nggak mungkin dapat uang tip gitu kan. Kayak enak sama bulenya karena dia baru datang itu kan. Kalau ini kan tim memang udah sama bule ini selama seminggu itu. Nah tapi saya jujur juga saya katakan, kita sebenarnya Pak ada berapa orang ya, ada 9 orang gitu kan. Tapi ada kita tim tambahan terakhir 2 orang supir. Kadang-kadang bulenya hati, dia kasih juga untuk orang itu. Kadang-kadang nggak dikasih guys sama bule. Bule nganggap itu nggak masuk lah karena mereka datangnya cuma itu aja kerjanya gitu kan. Tapi kadang-kadang bule banyak dikasih gitu kan. Nah ya kasihnya dikit guys, nah, mungkin sebesar kami gitu kan, mungkin 10.000 1 orang gitu kan. Nah itu bule itu ngasih langsung gitu kan, kasih langsung lewat saya dikasihkan ke orang itu gitu kan. Nah itu biasanya kami satu tuh dibedakan sama teman-teman ini ya kan, dibedakan. Misalnya kalau nggak salah tuh tiap orang tuh minimal dapat 50.000 tuh guys, minimal 50.000 itu udah minimal kali. Nah kadang-kadang kami sebagai translator tuh dikasih 100.000, kadang-kadang 200.000 kalau boleh banyak kali. Pernah waktu itu dikasih 250.000 ya. Pernah waktu sekali malah kan 500.000 gitu. Cuman nggak tim saya, tim yang kakak senior ini pernah dikasih 500.000 gitu. Mungkin dia entah servis apa dikasih dia, mungkin dia memang betul-betul memuaskan mungkin kan, masa tuh betul-betul melayani bule ini betul-betul ya pandai lah, mungkin dia melatih bule ini dikasih 500.000 gitu kan. Kalau saya terima paling besar waktu 250.000. Nah tentu kita komunikasikan ke tim. Kalau saya memang orangnya jujur guys, nggak pernah ngibul kan. Jadi waktu saya jujur, jadi saya ngomong ke kepala lapangannya, bang, saya dikasih uang tim sama bule segini. Bule ini ngasih beda sama saya. Jadi teman-temannya percaya karena saya orang jujur guys. Jadi mereka percaya dan mereka tahu orangnya memang segitu. Kadang-kadang bule ini baik hati dikasih mereka 100.000 gitu kan. Nah kita tetap beda. Tapi pernah berapa kali itu kita sama guys, sama kita dengan tukang packing, tapi cuma sekali itu aja, sekali 2 kali itu kasih saya tuh beda guys. Karena beliau nganggap kita nih mungkin frontliner tuh nggak mungkin lah dikasih sama dengan mereka gitu kan. Jadi saya selalu nyampaikan dapat segini uang tip gitu kan. Jadi anggaplah waktu itu pikiran saya terima tuh antara 50.000 nggak usah dihitung lagi saya, karena itu jarak sekali 2 kali gitu kan. Yang sering itu adalah 100.000 ya kan. Kadang-kadang dapat 200.000, kadang 250.000 gitu kan. Tapi rata-rata 100.000 lah kan, uang tip 1 minggu itu, satu minggu kerja itu pernah juga 150.000 gitu kan. Nah itu saya simpan guys, utuh gitu kan. Jadi gabungan antara 3 bulan gaji yang 461.000 dan 463.000 ditambah pesangon tadi ya, pesangon nanti ya kan cerita kenapa ada pesangon gitu kan, ditambah uang angkot tadi ya, angkot pulang pergi itu kan 2.000 pergi 2.000 pulang tuh saya simpan utuh, saya jalan kaki gitu kan pulang pergi demi penghematan biar bisa beli nabung buat beli PS2 ini. Lalu uang tip tadi guys, uang tip dari bule tadi sama uang allowance tadi, uang tip dari bule dari sekitar 50.000 sampai 250.000.
lalu uang allowance tadi yang tiap hari itu sekitar 20.000 atau 25.000. Nah, kalau makan siang kan saya gratis karena saya pulang ke rumah nenek saya di belakang kantor itu. Ada gang itu yang saya ceritakan tadi, gang tembus ke Jalan Garuda, gang telepon sama gang Muslim, situ rumah nenek saya. Saya selalu makan siang situ, sehingga saya betul-betul tidak keluar rumah sekali guys, gitu kan. Nah, waktu ceritanya adalah waktu itu perusahaan ini tutup divisi Caltech-nya. Di waktu saya dapat pesanan itu ceritanya adalah perusahaan ini kan waktu itu kan dia kontrak sama Caltech ini kan pas akhir tahun waktu itu guys, ya, akhir tahun Desember itu dia itu tekan ulang kontrak sama review ulang kontrak sama Caltech itu kan per tahun. Nah, waktu itu bosnya nih ya, ibu ini ya, saya lupa nama ibu itu, PT Grasana Semen ini pengen nilai kontrak naik. Dia pengen nilai kontrak naik tiap tahun sehingga dia bisa menaikkan gaji karyawan. Nah, pada waktu itu Caltech nggak mau. Caltech bertahan pada harga kontrak segitu. Mungkin waktu itu kalau saya itu ya Caltech itu udah punya rekanan lain. Jadi kalau nggak mau diambil sama PT kami ini akan diambil oleh yang lain. Waktu itu kalau mau jujur ya sebenarnya saya itu nggak apa-apa, gaji saya segitu nggak apa-apa, nggak rumah teman-teman ya, saya nggak masalah, penting saya tetap bekerja. Tapi ya itulah keputusan dari ibu itu kan, dia nggak mau kontraknya nilai tetap dan karyawannya digaji segitu, dia mau ada peningkatan di tahun, makanya dia putuskan dia tidak ambil kontrak dari Caltech itu, dan akhirnya kontrak itu diambil oleh perusahaan lain. Jadi akhirnya tutuplah perusahaan itu bagian pelayanan bulenya kontrak sama Caltech, karena Caltech itu udah nggak ada lagi. Yang tinggal adalah itu pekerjaan perpindahan lokal yang yang lokal lah ibaratnya gitu guys, moving yang lokal gitu. Tentu karyawan-karyawan yang di bagian angkut pindah barang buli tentu dipecat lah, bukan dipecat guys, itu ya diakhiri juga kontraknya gitu kan. Nah, waktu itu sistemnya adalah guys lumayan guys, waktu itu tergantung tahun kerja. Jadi misalnya setahun kerja itu akan dapat pesangon 1 bulan gaji. Nah, jadi waktu itu kan gaji pokok itu kan 463.000 gitu kan. Jadi mereka tuh kalau saya nggak salah ya, mereka nggak cuma dapat gaji pokok aja guys. Jadi mereka dapat waktu itu saya memang dapat gaji pokok aja. Jadi mereka tuh ya sebagai tukang packing itu mereka dapat tunjangan guys. Karena mungkin mereka kerja lebih pada saya gitu kan. Saya kan kerja ringan cuman ngomong-ngomong aja gitu kan, ngomong-ngomong Inggris bule gitu. Mereka kerja berat, ngangkat making gitu kan. Jadi mereka tuh dapat uang makan atau uang apa gitu guys. Nah, pasangan mereka ini beda sama saya dalam artian saya kan belum nyampe setahun nih guys, tapi aneh, alhamdulillah ibu tuh baik hati. Soalnya saya nggak dapat itu gaji pokok utuh, saya nggak dapat karena saya baru 3 bulan gitu kan. Tapi ya minimal setahun loh, setahun dapat 1 bulan gaji pokok plus tunjangan. Kalau ada tunjangan, kalau saya nggak ada tunjangan itu kan. Nah, tapi ibu tuh baik hati, dia ngasih saya full gaji bulan itu 493.000. Jadi waktu itu saya terima 2 guys, gaji bulan itu ya habis beberapa minggu kemudian saya terima pesangon lagi. Jadi double lah kesannya gitu kan, paling itu pesangon gitu. Belum 1 tahun kerja tapi dia dapat pesangon, alhamdulillah. Itu ibu tuh baik sekali kan. Mungkin ya teman mama saya kan mungkin gitu kan, makanya dia baik, itu nggak tahu juga guys. Nah, tapi memang baik guys, karena karyawan itu semua dapat pesangon 1 bulan gaji plus tunjangan dikasih gitu guys. Jadi 1 tahun 1 bulan gaji, 2 tahun 2 bulan gaji, terus gitu guys. Jadi waktu itu ada yang karyawan tuh kerja 10 tahun, dia bisa beli motor guys. Dia waktu itu dia terima pesangon tuh sekitar 15 juta. Saya nggak tahu berapa tahun kerja dia tuh, kayaknya udah lebih 10 tahun gitu kan. Dapat dia 15 juta, dia langsung beli motor guys. Bapak itu gitu kan. Dia punya rumah waktu itu, dia punya rumah sama warung itu. Rumah warung itu nggak jauh dari kantor itu, dari gudang itu, sehingga dia tuh dekat kalau pulang pergi kerja tuh gampang ya. Rumah di situ kan, tepat seberang jalan kantor itu gitu, dekat pokoknya, dekat sekali. Jadi dia ambil motor, dia kalau uang 15 juta itu belikan motor guys. Nah, saya bagaimana? Saya mendapat 493.000. Nah, ketika hari terakhir kerja itu, ya kan uang udah terkumpul nih, ya kan? Saya hitung semuanya. Atau jumlahnya Anda tahu berapa? 2.400.000, nggak sampai 2.500.000 guys. Pokoknya 2.400.000 sekian lah gitu. Saya lupa yang sekian itu berapa.
Yang penting antara 2,4 juta sampai 2,5 juta, nggak sampai 2,5 juta tapi lebih dari 2,4 juta gitu. Itu jumlah itu kumpul. Nggak tahu jumlahnya sama persis dengan hampir sama persis atau lebih sedikit daripada harga PS2-nya, nggak tahu juga saya kan. Mungkin memang Allah mengijabah impian saya gitu. Juga saya tiap sholat itu berdoa kan, saya pengen kabulkanlah segala keinginan saya gitu kan, impian saya kabulkanlah gitu. Mungkin juga ijabah doa saya, mungkin Allah mengijabah doa saya mungkin juga kan. Dan juga Allah juga melihat mungkin kerja keras saya gitu kan, bagaimana saya menabung wajib keras gitu kan, sampai melakukan pengamatan seperti itu gitu kan, demi mendapatkan barang impian saya PS2 ini. Ya waktu itu saya mengantongi hasil hasil tabungan saya waktu itu adalah 2.400.000 lebih gitu. Dan di besoknya itu guys, kan pas itu hari Jumat itu, nah Sabtunya itu nggak salah, Sabtu Minggu ya, itu hari Sabtu hari Jumat tuh waktu itu terakhir kerja itu, Jumat deh kayaknya waktu itu guys. Nah Sabtunya itu saya pergi ke, kalau anda tahu di Kemaru tuh ya, ada namanya Jalan Setiabudi. Di situ ada namanya tuh Abedis, toko game. Di Setiabudi itu sepanjang jalan tuh ya ada 3 toko game. Ya, Abedis yang di dekat simpang jalan Susan Kasim dengan jalan namanya Setiabudi. Dekat simpang tuh ada namanya toko game Abedis. Itu dulu cukup sangat terkenal guys. Saya sih dulu langganan situ dulu kan, sama Koko ini. Saya lupa nama Koko itu kan. Lalu di simpang Sudirmannya sana gitu, itu saya nggak begitu kenal karena saya situ saya sekali gitu kan, coba-coba aja. Yang langganannya saya di toko Abedis ini. Di dekat simpang Sudirman sana itu ya, simpang jalan Sudirman dengan Setiabudi itu ada 2 toko game. Tapi saya langganan saya waktu saya tempat beli PS2 itu adalah di toko AB di sini, di simpang jalan Setiabudi dengan jalan Sultan Kasim. Nah itu jalan kaki cukup jauh juga tuh guys. Jadi melewati, kalau anda tinggal di Kamaru ya, dekat pintu angin ya, seputaran pintu angin anda akan tahu area itu. Itu dari asrama polisi rumah saya, simpang depan Sarjana Tua yang dulu Sarjana Tua sekarang masih Agung Anwar, itu simpang antara Sultan Kasim dengan Singamaraja. Itu terus ke arah mana tuh ya, ke arah Pita Pantai lah gitu kan, jalan Nusuri, jalan Sultan Kasim. Itu melewati berapa simpang guys, simpang Gatot, pertama simpang Singamaraja, lalu simpang Gatot Subroto, simpang apa lagi tuh ya, saya lupa nama simpangnya tuh. Lalu ada lagi berapa simpang guys, nah baru sampai ke Setiabudi. Nah di hari itu saya pergi beli PS2 jalan kaki guys, jalan kaki, karena waktu itu saya belum punya motor gitu kan, jalan kaki dengan uang sejumlah 2.400.000 lebih dikit, cukup lebih dikit malah gitu kan. Nah di situ saya, itu rasanya ultimate guys, rasa bahagia, rasa bangga, rasa senang yang tidak terkirakan. Kenapa? Karena saya berhasil membeli barang impian saya, itu PlayStation 2 ini yang saya impikan sejak beberapa bulan lalu ya. Bisa saya tebus dengan kerja keras saya, dengan perjuangan saya ya, sampai nggak makan malam, sampai nggak pernah sarapan pagi gitu kan, sampai harus jalan kaki pulang pergi kerja keringatan gitu, sampai kecapekan malam tuh nongkrong di tempat stasiun radio gitu kan. Luar biasa guys ya, betul-betul gak jajan guys, gak jajan sama sekali, uang tutu gitu kan. Mungkin kalau saya jajannya waktu itu ya, mungkin nggak kumpul, kurang 2,4 juta guys. Saya dapat dari mana? Karena waktu itu saya udah nganggur, nggak ada kerjaan lagi selama berapa bulan ke depan, baru saya dapat kerjaan lagi gitu kan. Jadi nggak pakai kesampaian PS2 waktu itu gitu kan. Tapi alhamdulillah itu nggak tahu kenapa rencana Allah juga kan, karena melihat dari doa-doa saya mungkin dijabah. Saya selalu berdoa seperti itu tiap sholat, habis saya sholat itu mau waktu itu kan, tambah usaha saya lagi ya Allah mengabulkan doa saya. Pas jumlahnya itu 2,4 juta lebih dikit guys. Saya beli dengan rasa bangga, terharu, senang, bahagia. Saya beli PS2 di toko itu 2,4 juta, dikasih bonus 2 game. Masalah waktu itu saya dapat game Gran Turismo ya, Gran Turismo 2 nggak salah waktu itu, dengan game GTA Vice City guys. Itu indah banget, itu game terbaik di PS2 waktu itu guys. Saya suka sering game itu gitu kan. Gran Turismo dengan GTA Vice City, itu GTA itu betul-betul revolusioner waktu itu. Memang grafiknya belum ada yang seperti itu guys, indah. Kelipan lampu kota di kota Vice City itu ada keren, gamenya keren guys. Vice City waktu itu
Kalau sekarang mungkin bagi anda biasa, dulu keren tuh guys, karena nggak ada dulu grafik game seperti itu yang tiga dimensinya seperti itu gitu kan, menjelajah kota, kita bisa apa explore kota dengan seperti itu guys, indah waktu itu kan. Nah, saya pulang dengan menenteng PS2 itu ke rumah. Anda tahu perasaan itu perasaan yang tidak terkalahkan guys. Kenapa? Karena bukan uang orang tua, bukan uang hasil dari minta-minta dari orang tua, belikan ini belikan itu, betul-betul kerja keras kita selama beberapa bulan gitu kan. Dan itu memang message sedikit aja mungkin saya nggak dapat uang segitu guys. Kalau saya sedikit aja message, jadi hikmahnya adalah untuk mendapatkan sesuatu yang barang keinginan kita itu memang butuh pengorbanan, butuh kerja keras, butuh tekad, butuh semangat, ya kan, butuh planning. Waktu saya nggak bakal ngira jumlahnya bakal segitu, yang saya kumpulkan bisa segitu, tapi pas sekali gitu kan. Saya juga nggak bakal tahu saya bakal kerjanya cuma 3 bulan gitu kan. Saya pengen tahu waktu itu, coba saya kerja dengan 3 bulan, coba waktu itu saya nggak tahu, saya nggak nyangka bakal kerja 3 bulan, lalu saya main-main gitu kan, jajan lah bulan ini, nggak usah nabungnya full bulan ini gaji saya, nanti bulan depan masih ada lagi, siapa tahu coba, ya kan, ternyata saya nggak kerja lagi gitu kan. Nah, itulah namanya guys, memang betul-betul kegigihan itu dalam ini, tidak main-main gitu guys, betul-betul tidak ada jajan sama sekali, tidak ada uang keluar sama sekali gitu kan. Itulah akhirnya saya punya PS2 dan saya pulang ya dengan bangga menenteng PS2 ini ya, jalan kaki ke rumah ya, dengan perasaan bangga guys. Oke, jadi ini ada alarm dan kebetulan sekian dulu mungkin video kita kali ini guys ya. Ini juga ada susah ada alarm guys. Jadi sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.